Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate salah satu koin yaitu BitGert Price. Dimana sekarang ini ada beberapa update terbaru mengenai koin BitGert. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini gue buka langsung di CoinMarketCap dan ternyata melihat dari pertumbuhan dari market cap industri cryptocurrency secara global per hari itu mengalami pertumbuhan di atas 4%-an. Bahkan di sini untuk kapitalisasi pasar industri cryptocurrency secara global ini pun hampir mendekati di 1,2 triliun US dollars. Dan bahkan untuk volume selama 24 jam terakhir sekarang itu di 41 miliar US dollar. Jadi kemarin itu sempat ke 35-an miliar saja ya, dan ternyata mengalami pertumbuhan untuk hari ini. Dan begitupun dengan kondisi market cryptocurrency. Wow, ini sekarang pemandangannya sangat luar biasa sekali gitu ya. Jadi memang untuk memandang market hari ini sangat-sangat enak sekali ya untuk kita pandang. Di sini untuk Bitcoin, salah satu raja cryptocurrency ya, dia mengalami pertumbuhan 5,58% hanya dalam kurun waktu 24 jam saja. Dan bahkan harganya sekarang sudah di atas 28.000 US dollar lagi ya, dan bahkan hampir mendekati 29.000 US dollars. Di sini ada Ethereum mengalami pertumbuhan 4%-an up, ada juga BNB, ada XRP dan beberapa altcoin pun sama lah ya. Semua altcoin itu memang sekarang sedang mengalami pertumbuhan untuk rata-rata altcoin. Dan begitupun dengan koin BitGert Price, ternyata per hari ini dia juga mengalami kenaikan 1,65%. Walaupun dari koin BitGert tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi setidaknya ya untuk hari ini koin BitGert agak sedikit hijau. Karena sebelum-sebelumnya itu koin BitGert selalu merah gitu ya, walaupun memang penurunannya pun tidak terlalu signifikan. Jadi untuk koin BitGert selama beberapa bulan terakhir sampai dengan sejauh ini ya, memang no dump, no pump juga gitu. Jadi standby aja, harganya di kepala 40, 41 ya, turun dikit di 39, naik lagi. Ya, sekitar di area-area sini saja lah ya untuk koin BitGert. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini ada beberapa update yang bakal gue sampaikan ya. Mungkin di sini sedikit ingin gue jelaskan dulu buat teman-teman semua ya. Tetap disclaimer dan Dior. Jadi gue tidak mengajak untuk kalian, tidak juga menyarankan untuk kalian membeli koin BitGert, bahkan menahan koin BitGert. Jadi banyak juga nih komentar-komentar dari beberapa orang gitu ya mengenai pembahasan koin BitGert. Yang pertama mengenai migrasi, sebelumnya untuk koin BitGert ini udah gue jelaskan gitu ya. Apakah koin BitGert suatu saat bakal migrasi atau tidak? Itu udah gue jelaskan, dan bahkan tim dan juga developersnya pun itu telah mengungkapkan gitu bahwa koin BitGert sampai kapanpun tidak akan migrasi. Ya, jadi buat teman-teman semua udah paham dan cukup jelas juga gitu ya bahwa koin BitGert sampai kapanpun tidak akan migrasi. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang berkomentar, ya gue anggap aja untuk berinvestasi di koin BitGert ini untuk mengadu nasib. Ya, itu bisa ya, bisa juga tidak, tergantung dari kalian. Kalian itu menanggapinya seperti apa. Dengan kalian membeli dari koin BitGert, apakah tujuan kalian itu untuk investasi atau mungkin mengadu nasib? Walaupun memang antara investasi dengan mengadu nasib beda tipis lah ya, tetapi ya itu tergantung kalian lah bagaimana cara kalian menanggapinya ketika berinvestasi di koin BitGert Price. Ada juga beberapa orang, bang, gua mungkin cukup aja nih ya untuk berinvestasi di koin BitGert, kayaknya koin BitGert ini agak sedikit lemah gitu ya, dan mungkin tidak akan mengalami pemompaan. Ya, itu terserah kalian. Silahkan kalian pertimbangkan masing-masing. Jika menurut kalian meninggalkan koin BitGert adalah yang terbaik gitu ya, itu silahkan kalian tinggalkan. Dan memang banyaklah, mungkin 80% dari beberapa holders dari koin BitGert di saat fase koin BitGert seperti ini, itu banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Ya, mungkin bisa gue katakan dengan persentatif ya sekitar 80%-an. Kenapa gue bisa menyatakan seperti demikian? Karena yang kita bisa buktikan gitu ya, dari beberapa holder sekarang udah mulai pada cabut, mulai pada keluar dari koin BitGert atau meninggalkan koin BitGert. Yaitu terserah mereka gitu ya, karena tidak ada suatu paksaan apapun dari tim, dari pihak koin BitGert, dari developersnya juga gitu ya. Jadi untuk siapapun itu berhak masuk, berhak keluar. Cuman di sini sedikit ingin gue berasumsi ya, mungkin untuk sampai dengan saat ini banyak orang yang tidak bisa menerima di level kritis seperti ini di koin BitGert ataupun pasuk koin BitGert seperti ini. Tetapi suatu saat gue sangat yakin sekali ketika memang ada sebuah announcement bahwa koin BitGert ini mengumumkan sesuatu good news yang besar, terutama mengenai pelisingan di exchange tier 1. Mungkin di tiga kategori exchange. Yang pertama Binance, yang kedua Coinbase, yang ketiga Kraken. Gua yakin sekali ya 100% yang dulunya beberapa holders itu pernah meninggalkan koin BitGert itu akan balik kembali ya. Jadi itu menurut asumsi gue pribadi saja, itu menurut perspektif gue saja. Walaupun di sini gue tidak bisa memastikan ya apakah bulan depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, ya intinya kapanpun suatu saat holders yang dulunya pernah meninggalkan koin BitGert itu akan kembali lagi ya. Tetapi sekali lagi buat teman-teman tetap Dior. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa nih untuk pembahasan kali ini mengenai koin BitGert, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya.
Oke, untuk informasi yang pertama di sini ada sebuah announcement. Sebetulnya pengumuman seperti ini tuh udah lama sekali ya, sekitar seminggu yang lalu. Tetapi di sini gue mau bahas kembali ya, karena gue belum pernah membahas dengan adanya sebuah announcement seperti ini dari platform No Payments. Ini adalah salah satu platform gateway ataupun platform pembayaran yang telah mengumumkan bahwa dengan platform No Payments lah Coinbitger ini bisa diterima sebagai alat pembayaran. Nah, ini adalah salah satu use case ataupun utility untuk Coinbitger, guys. Jadi di sini untuk Bryce ya sekarang dapat diterima sebagai pembayaran, dan yang perlu kita ketahui bukan hanya untuk pembayaran aja ya untuk Coinbitger yang sekarang sudah diterima, tapi ternyata No Payment sangat senang mendukung Bryce oleh Bitgert. Ekosistem blockchain yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang terjangkau dan sangat scalable untuk berbagai jenis project. Dan Bitgert memiliki rangkaian lengkap produk yang memudahkan semua orang untuk terlibat dengan cryptocurrency. Dengan No Payments, Anda juga dapat menggunakan pembayaran dan pembayaran Bryce untuk project Anda. Anda menambahkan Bryce sebagai opsi pembayaran dan atau donasi karena Bryce kompatibel dengan EVM. Pengembang dapat membangun dApps menggunakan alat Ethereum dan mengintegrasikan pembayaran Bryce dengan lancar. Sekarang bisnis di seluruh dunia dapat menerima pembayaran dan donasi Bryce serta melakukan pembayaran menggunakan Bitgert Bryce. Nah, jadi kesimpulannya sekarang No Payments ya telah menjadikan suatu jembatan atau menjadi jembatan untuk koin Bitgert bisa diterima sebagai alat pembayaran atau dijadikan sebagai pembayaran untuk koin Bitgert Bryce. Bahkan bukan hanya untuk pembayaran aja, termasuk donasi pun ini sekarang udah bisa ya. Dengan beberapa investor ya ataupun beberapa user ketika menggunakan platform No Payments ingin melakukan pembayaran menggunakan koin Bitgert itu udah bisa. Bahkan bukan hanya dari beberapa negara saja, tetapi sudah tersedia di seluruh dunia. Artinya sekarang koin Bitgert sudah bisa digunakan ya, dan inilah salah satu utilitas dari koin Bitgert Bryce. Jadi sebetulnya menurut gua sendiri untuk dari segi fundamental lah ya, salah satunya untuk beberapa altcoin ataupun project yang harus kita lihat bukan hanya dari segi perkembangan, tetapi dari fundamentalnya pun kita harus melihatnya gitu. Kita harus meliriknya. Sekuat apa kira-kira fundamental dari salah satu project tersebut. Dan untuk koin Bitgert Bryce, gua rasa dari segi fundamental ini tidak bisa diragukan kembali ya. Karena memang dari segi perkembangan sekarang selalu dijalankan dengan baik, walaupun memang dari beberapa holders dan juga beberapa investor tidak bisa menerima gitu ya dengan apa yang telah dilakukan ataupun dikerjakan oleh tim dan juga developersnya koin Bitgert Bryce. Dan selain itu di sini untuk Bryce memiliki banyak kasus penggunaan yang kini telah diperluas dalam sebuah ekosistem. Bryce dapat digunakan untuk staking. Anda juga dapat membayar biaya Bitgert Chain dengan Bryce. Bryce adalah cara untuk tetap terhubung ke platform dalam dApps. Salah satu contoh bagus di sini adalah Bitgert DEX. Nah, jadi di sini pun kita bisa menyimpulkan. Jadi sebetulnya ya, Bitgert ini sudah bisa dipergunakan untuk apapun ya. Bahkan di sini memiliki banyak kasus penggunaan. Salah satunya untuk dijadikan sebagai biaya gas fee ya untuk koin Bitgert ketika kita melakukan suatu transaksi di dalam ekosistem, terutama menggunakan jaringan Bitgert BRC20, itulah salah satu kegunaannya untuk koin Bitgert Bryce. Dan bukan hanya untuk dijadikan sebagai pembayaran biaya gas fee saja. Di sisi lain, dengan kita membeli dengan beberapa project yang terlahir di jaringannya Bitgert BRC20, otomatis kita harus memiliki koin Bitgert BRC20-nya terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu pembelian beberapa altcoin yang sekarang sudah banyak sekali di dalam ekosistemnya Bitgert BRC20. Dan untuk informasi selanjutnya, ternyata di sini ada sebuah laporan mingguan tanggal 23 April 2023. Nah, di sini pun gua menemukan beberapa poin-poin penting ya, dan inilah salah satu pencapaian dari koin Bitgert selama 1 minggu ke belakang. Jadi untuk peluang berlimpah bagi mereka yang bersedia memanfaatkannya. Nah, jadi di sini pun ada sebuah opportunity gitu ya, ataupun kesempatan lah untuk kita yang saat ini sudah mengenal koin Bitgert Bryce dan kita akan menahan untuk jangka panjang ataupun kita berinvestasi di koin Bitgert ini tujuannya untuk long term. Jadi laporan mingguan seperti kartu laporan tentang hal-hal yang kami lakukan dan juga cara lain untuk memberitahu community kami tentang lintasan pengembangan project. Dan di sini mengenai gambaran market ataupun pasar seperti biasa tidak pernah gagal mengejutkan kita dengan sifat volatilnya dan telah mendorong Bitcoin ke arah penurunan. Namun ini tidak berarti kami skeptis ya tentang pertumbuhan. Dan itu berarti tidak kurang dari peluang bagi investor. Pada saat penulisan, Bitcoin mencapai 27.346 US dollars. Sedangkan market cap pasar industri mencapai 1,1,5 triliun US dollars. Dan di sini untuk laporan mingguan, poin pentingnya dari koin Bitgert adalah ya, jadi di sini sementara nilai jangka pendek dari setiap project itu bergantung pada kondisi market ataupun pasar.
Dan permintaan serta pasokan token ataupun koin nilai jangka panjang bergantung pada infrastruktur project, ekosistem, adopsi, paparan ataupun perkembangan, dan juga dedikasi tim terhadap peta jalannya. Jadi dedikasi ini maksudnya apa? Dedikasi itu adalah salah satu tugas tim terhadap roadmap gitu ya. Dia harus berkomitmen juga dengan apa yang telah mereka tuliskan, dengan apa yang telah mereka ucapkan di dalam sebuah peta jalan yang ada di dalam sebuah website si CoinBitGert tersebut. Dan akan tetapi di sini untuk CoinBitGert sendiri yang perlu kita ketahui bahwa CoinBitGert ini adalah bukan salah satu tokenisasi pampaman gitu ya. Makanya kenapa di sini dia telah menyatakan sementara untuk nilai jangka pendek ini dari setiap project apapun gitu ya, bukan hanya untuk CoinBitGert saja, itu bergantungnya terhadap kondisi pasar pada kala itu gitu ya, untuk jangka pendeknya. Tetapi untuk beberapa investor ketika memang bertujuannya untuk berinvestasi long term ataupun jangka panjang, mereka harus melihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama mengenai infrastruktur project, yang kedua mengenai ekosistem, yang ketiga mengenai adopsi, yang keempat mengenai paparan atau perkembangan, dan juga dari segi komitmennya dari beberapa tim di balik project tersebut. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi seperti ini, dengan penjabaran seperti inilah gitu ya, kenapa gue masih tetap optimis untuk CoinBitGert? Karena ya tujuan gue untuk berinvestasi di CoinBitGert ini adalah untuk long term ataupun jangka panjang. Dan mengenai infrastruktur, ekosistem, adopsi, perkembangan ataupun paparan, dan juga komitmen dari tim CoinBitGert itu sendiri gitu ya, itu masih tetap dijalankan dengan baik, walaupun masih banyak orang yang memang tidak menerimanya gitu, walaupun memang dari segi perkembangan selalu berkembang dengan baik. Karena yang mereka lihat ataupun beberapa investor lihat dengan CoinBitGert, dalam sebuah harga tidak ada pertumbuhan sama sekali. Makanya dari situlah beberapa orang banyak sekali yang meninggalkan ataupun keluar dari CoinBitGert ya. Mungkin itu adalah salah satu alasan. Dan terlebih di sini mengenai pencapaian ataupun achievement dari CoinBitGert selama 1 minggu ke belakang, ternyata di sini mengenai pelistingan, integrasi, dan juga kemitraan strategis ini banyak sekali. Kurang lebih ada 9 pencapaian. Yang pertama di sini ada MetaMonkey ya, salah satu terintegrasi juga dengan rantai Bryce, token revolusioner baru di dunia game. Yang kedua di sini ada Bytrade yang telah mengatur hadiah $1.000 dengan senilai CoinBitGert Base. Dan yang ketiga di sini ada salah satu exchange Stepbit ya yang telah melisting dari CoinBitGert. Dan di sini juga sekarang kamu bisa membeli dan juga menahan ataupun hold CoinBitGert kamu di Indodex dan berkesempatan memenangkan hadiah senilai $10.000. Jadi di sini untuk Indodex sendiri pun dia telah berpartisipasi gitu ya untuk memeriahkan pelistingan CoinBitGert dan memberikan hadiah. Dan di sini ada juga BitGert Ventures. Ini yang tidak kalah menarik gitu ya mengenai BitGert Ventures tersebut lah. Jadi ditayangkan dan kami siap untuk mengambil Web3 dan juga kripto dengan strategi investasi kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Ventures, kami klik di sini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin mengetahui kira-kira program BitGert Ventures itu seperti apa, atau mungkin nanti gua akan membahas juga gitu ya mengenai program BitGert Ventures, kira-kira ini potensinya akan seperti apa untuk CoinBitGert Base di masa depan. Dan di sini pun ada salah satu token ataupun project yang berbasis BRC20 dan ini adalah salah satu token pertama yang telah didaftarkan di exchange BitGert. Bahkan di sini dengan pair perdagangan Bryce Paradise dengan CoinBitGert Base. Ya, jadi memang ketika kalian ingin membeli Bryce Paradise ini, kalian harus memiliki CoinBitGert-nya terlebih dahulu. Dan di sini juga ada exchange KuCoin yang telah menyelesaikan mengenai integrasi BitGert BRC20 sehingga memudahkan juga untuk beberapa project BRC20 untuk bisa didaftarkan di exchange KuCoin. Dan selain itu di sini ada Excel Games yang untuk mengintegrasikan BitGert Chain, platform game AI berbasis keterampilan. Dan di sini juga ada Hit BTC yang telah berhasil melisting CoinBitGert dan bahkan di sini untuk NoPayMas juga ini telah diupdate kembali gitu ya di laporan mingguannya karena memang baru 1 minggu yang lalu. Dan di sini ada DWF Labs ya yang telah berkomitmen untuk memberikan dukungan finansial jangka panjang. Dan bahkan di salah satu platform atau salah satu project DWF Labs ini dia telah menggelontorkan dana sekitar 10 juta US dollars. Ketika itu dirupiahkan kurang lebih sekitar 150 miliar rupiah. Wow, itu sangat banyak sekali dan tujuannya dana tersebut adalah untuk dikembangkan gitu ya, demi mengembangkan project untuk CoinBitGert Base. Dan di sini untuk menutup pikiran ya dengan semua kemitraan dan integrasi ini, BitGert memastikan bahwa masa depan adalah milik ruang kripto dan itu hanya akan menambah adopsi dan penerimaan arus utama kripto. Lintasan pertumbuhan selalu menguntungkan kami dan kami menantikan lebih banyak kemitraan dan integrasi semacam itu. Dengan program Ventures kami akan mencoba untuk berinvestasi dalam project-project yang memiliki visi yang sama dengan kami dan membuat perbedaan dengan infrastruktur mereka serta ide dan project revolusioner. Nah, jadi dengan pembiayaan yang telah digelontorkan oleh salah satu Ventures Capital yaitu DWF Labs ya yang sekitar 10 juta US dollar itu nanti akan dipecah gitu ya, akan ditebar oleh si BitGert ini demi mendapatkan suatu keuntungan ataupun cuan dari beberapa project lain dan tujuannya adalah untuk mengembangkan dari projectnya si CoinBitGert Base.
Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari koin BitGert Brace. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan updatean kita kali ini mengenai koin BitGert? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.